para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Egis Purnama. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Sekarang saya tanya, mana lebih tinggi derajat malaikat dengan orang beriman? Orang beriman. Apalagi Rasulullah. Kalau baginda Rasulullah SAW dan 124.000 nabi itu fauqal malaikatil kirami maqami. Makom mereka itu lebih tinggi dari seluruh makom malaikat. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dan setiap nabi-nabi diberi irhas. Irhas itu sesuatu yang luar biasa, di luar ukuran alam. Harusnya kalau manusia jalan di air tenggelam, kalau ini bisa jalan di air, itu irhas. Sebelum jadi nabi, manusia diberi irhas, tanda-tanda bakal dia jadi nabi. Semua calon nabi sewaktu kecil sudah diberi irhas, tanda-tanda dia bakal jadi nabi. Nggak ada diberikan kepada yang lain kecuali kepada calon nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi irhas. Beliau lahir saat itu Namrud sedang berkuasa. Namrud punya ilmu nujum. Nujum itu jamak dari bentuk tunggalnya bintang. Ilmu nujum itu artinya ilmu bintang-bintang. Peredaran bintang kalau dikaitkan dengan nasib manusia itu namanya astrologi, namanya ilmu nujum. Haram itu haram. Kalau ilmu peredaran bintang dikaitkan dengan musim, dengan hari, dengan tahun, itu namanya astronomi. Itu boleh. Dalam bahasa Arab ilmu hisab namanya. Ilmu apa? Hisab. Kalau nujum haram. Astrologi namanya. Kalau dikaitkan dengan musim, astronomi. Besok hujan diramalkan Jakarta, itu halal itu. Sebab dia hitungannya ilmiah. Namanya astronomi. Tapi kalau dikaitkan peredaran bintang dengan nasib manusia, itu namanya astrologi. Nujum itu haram. Masih ada sampai sekarang di majalah, di koran saya lihat. Horoskop. Ramalan bintang ada. Leo. Minggu ini asmara sepi. Kantong kosong. Bini minggat. Ada 3 situ. Kata Nabi, percaya dengan satu saja ramalan bintang, 40 hari sholat orang beriman tidak diterima. Kalau 3, asmara sepi, kantong kosong, bini minggat, 120 hari sholat kita nggak diterima Allah. Namrud, setiap pagi tukang nujumnya itu, menterinya itu, meramal. Wah, aman Tuan. Aman Tuan, satu hari, oh bahaya Tuan. Kenapa? Akan lahir di tahun ini seorang laki-laki dari rakyat kita Mesopotamia Irak ini, manusia yang akan menghancurkan kekuasaan dan wibawamu. Apa dia bilang? Bunuh semua laki-laki yang lahir tahun ini. Ini orang gila benar. Betul-betul gila ini. Yang disangka akan berbahaya itu satu, tapi yang dibunuh semua. Gila nggak? Akhirnya Nabi Ibrahim lahir dibungkus sama ibunya dengan kain, dibawa ke padang pasir. Di antara gunung-gunung ada goa. Nabi Ibrahim dimasukkan ke goa. Mungkin nggak tahu kita, Allahu Akbar. Tiba-tiba dalam gua itu ada meja dari batu. Persis meja tebal kira-kira segitu. Meja dipahat rata. Siapa yang mahat?
Mungkin malaikat, kita tidak tahu. Tapi ada meja lebih lebar dari ini 2 kali, panjang sedikit dari ini, terletak di tanah, di batu. Maka Nabi Ibrahim diletakkan di atas meja batu. Di goa itu ada air menetes, terkumpul satu kolam, airnya kehijau-hijauan saking jernihnya. Di dalam goa itu ada semut, ada kalajengking, ada ular, ada lalat, namanya goa. Diletakkan Nabi Ibrahim situ, ditutup pakai batu besar pintunya. Ibu Nabi Ibrahim doa, ya Allah, Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, anakku ini kutitipkan kepadamu, sebagaimana engkau memelihara alam semesta, pelihara anakku dari kezaliman Namrud. Ibunya pulang, ditinggal itu anak, biar dipelihara Allah. Keluar irhas bahwa Nabi Ibrahim bakal jadi nabi. Kalau haus, Nabi Ibrahim mengisap jempol tangannya, ngempeng, kata orang dia, ngempong. Apa yang terjadi? Dari jari ibu jari Nabi Ibrahim keluar susu, sehingga Nabi Ibrahim kenyang minum susu dari jarinya sendiri. Ajaibnya, susu itu diminum, dia tidak buang air besar. Kalau buang air besar dimakan semut lah, betul? Dan tidak buang air kecil. Kalau buang air kecil dimakan semut. Tidak ada. Berarti kan gizi semua itu. Tidak ada ampasnya sama sekali. Bisakah kita mendapatkan susu yang seperti itu? Bisa. Di surga. Nanti di surga semua makanan tidak ada ampas. Semuanya habis dimakan tubuh. Sehingga penduduk surga makan kenyang, tidak buang air besar, cuman sendawa aja. Lebih harum dari kesturi. Minum kenyang, berkeringat, keringatnya lebih harum dari minyak kesturi. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar di surga. Kalau di surga buang air besar, WC-nya mampet, siapa yang nyedot? Tidak ada buang air besar di surga. Kalau menurut sains, karena makanan minuman di surga semuanya bergizi, tidak ada ampas sama sekali. Nabi Ibrahim sudah dapat itu di dunia sebagai irhas, tanda-tanda bakal jadi sampai Nabi Ibrahim besar. Sekali-sekali datang ibunya, dilihat, anakku tambah besar, hidup, nggak dimakan ular, nggak digigit kalajengking, nggak disengat lipan, nggak dirubungi semut, tidak dihinggapi lalat. Ini irhas. Nabi Isa juga gitu, baru lahir langsung ngomong. Nabi Isa dapat irhas baru lahir, ibunya dituduh berzina. Ya Maryam, kau berzina sama siapa? Bapakmu Imam Masjidil Aqsa, Imron, pamanmu yang memelihara kamu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun, mamakmu orang baik-baik. Kenapa kamu hamil? Zina sama siapa kamu? Ngaku. Siti Maryam sudah bersumpah pada Allah, kalau aku hamil atas perintah Allah, biar Allah yang menjawab semua pertanyaan manusia. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar nggak mau ngomong, biar Allah yang jawab. Yang Maha Pemurah yang memerintahkan aku hamil, biar Allah yang menjelaskan kenapa aku hamil. Ditunjuk anak itu dalam pangkuan. Siapa bapaknya? Zina sama siapa? Hebat. Mana mungkin anak kecil bisa bicara? Ngaku. Tiba-tiba anak itu ngomong, Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Langsung terjawab, 3 agama, bukan 1, 3 agama kena dengan kalimat satu ini. Inni Abdullah. Orang Yahudi mengatakan Siti Maryam berzina. Aku bukan anak zina, aku adalah hamba Allah. Orang Nasrani tahun 325 Masehi mengangkat Nabi Isa jadi anak Tuhan pada konsili gereja kedua di Nikea. Dijawab oleh Nabi Isa 325 tahun sebelumnya. Inni Abdullah, aku bukan anak Tuhan, aku hamba Allah. Nabi Muhammad abad ke-6 dikuatkan oleh Nabi Isa dengan ucapannya itu. Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak zina, bukan anak Tuhan. Persis yang diimani oleh orang Islam. Nabi Isa itu
hamba Allah. Atani alkitab, Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan ainama kunt, Allah jadikan aku kemanapun aku datang, tempat yang ku datangi barokah sampai hari kiamat. Gelar yang Nabi Isa sebut dua, hamba Allah dan Nabi Allah. Persis seperti yang dipujikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi di dunia dipanggil hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di malam hari, Nabi Muhammad. Nggak disebut namanya, pangkatnya disebut hambanya. Ketika sampai di langit, Allah memberi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Nabi Isa bilang, aku hamba Allah. Allah jadikan aku seorang nabi. Sinkron. Karena ini apa? Karena ini bukan kemauannya Nabi Isa, wong masih anak-anak baru lahir. Ini irhas, kemauannya Allah. Anugerah Allah. Kalau Nabi Ibrahim punya, Nabi Musa punya, Nabi Isa punya, semua nabi-nabi punya. Tiba-tiba dibilang Nabi Muhammad nggak punya. Nabi Muhammad itu lahir mau biasa-biasa mawon, orang yang apa-apa nih, udah wah, nah murup nang cahayanya dipateni karo Abraha. Lo Nabi nggak jumpa Abraha. Abraha itu baru sampai Musdalifah sudah disiram dengan batu-batu oleh burung ababil, betul nggak? Mampus Abraha di Musdalifah, nggak sempat sampai Mekah. Lagi Nabi Muhammad belum lahir waktu peristiwa itu terjadi. Kadang-kadang Nabi ku ya biasa, pelayanan rono, pelayanan rini. Sampai Nabi ku ya buta huruf nggak iso maca. Karena nggak sekolah. Ya, memang zaman Nabi ada SD Impres. Ya biasa mawon, pelayanan rono, pelayanan rene, anak-anak yen nang Mekah ono jambu ya melu nyolong jambu barang. Kalau seandainya di Mekah ada pohon jambu ya Nabi ikut curi jambu. Saya Tengku Zulkarnain nggak pernah mencuri jambu seumur hidup saya. Apalagi Nabi. Ini di masjid nggak pernah saya mencuri jambu seumur hidup saya. Masa Nabi mencuri jambu? Waktu Nabi disusukan ibunda Halimatus Sa'diyah, Nabi dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah ibunda Nabi dan Abu Zaid. Beliau inilah ibu susu dan bapak susu Nabi. Nabi dipelihara 6 tahun. Kata ibunda Halimah, anak kita 2. 1 anak kandung, 1 anak susu. Berkah, air susunya berlimpah-limpah. Kambing satu-satunya milik ibunda Halimah, susunya nggak pernah kering. Diperas ada terus. Berkah ini anak Mekah ini. Maka kata Halimatus Sa'diyah, dada yang kiri susunya untuk anak kita, dada yang kanan susunya untuk anak yang berkah ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan pada suaminya, yang kanan untuk anak ini, yang kiri untuk anak kita. Satu hari yang namanya ibu sibuk lah begini, diambil Nabi Muhammad disusukan ke sebelah kiri, nggak mau Nabi. Disorong-sorong nolak Nabi, nggak mau. Didorong-dorong nggak mau, bingung. Siti Halimah bingung. Bagaimana anak kita kok hari ini nggak mau disusukan? Pindahkan sebelah kanan. Oh, pindah sebelah kanan. Langsung Nabi meminumnya. Dengan lahap Nabi minum. Bayi saja masih baby, Nabi nggak mau meminum susu jatah saudara sesusuannya. Apalagi mencuri jambu. Aduh. Kita lanjut. Dari antara semua makhluk yang paling mulia manusia. Dari semua manusia yang paling mulia adalah orang beriman. Dari seluruh orang beriman yang paling mulia rasul-rasul. Dari seluruh rasul-rasul yang paling mulia
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.